Lebih tepatnya pertama kali lihat diri sendiri tuh di layar lebar, mampus nggak lo? Gitu agak gila sih. Itu akhirnya sampai kami tidak bisa naik panggung karena panggungnya mau roboh. Itu agak ngeri sih. Hai, saya Dina Wirasti. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Serba Pertama. Tahun 2000, casting Ada Dengan Cinta yang pertama untuk layar lebar. Di kala itu, aku masih sama sekali buta tentang dunia film. Waktu itu cuma dikasih tahu audisi buat apa? Audisi buat film apa? Emang ada film Indonesia gitu? Film bioskop. Oh, filmnya buat di bioskop. Wow, gitu. Ternyata film Indonesia punya bioskop ya, punya film di bioskop ya. Karena di kala itu film Indonesia hanya ada Kuldesak, Bintang Jatuh, ya Kuldesak, Bintang Jatuh, Jelangkung dan Petualangan Sherina. Ada beberapa film indie lainnya dari Mas Rudi dan dari Rako Prijanto, tapi sangat sedikit gitu ya. Jadi di kala itu masih sangat asing untuk mendengar bisa casting untuk yang sekarang dikenal sebagai layar lebar. Kalau dulu sih bilangnya masih bioskop aja gitu. So that's my first audition actually di Ada Dengan Cinta 1. Lebih ke nothing tulus aja sih, kayak karena nggak pernah tahu ini apa, cuma benar-benar dikasih tahu ini namanya skenario. Skenario ini bacanya gini, yang hanya kamu harus hafalkan, hanya yang di tengah gitu, action line-nya nggak usah dibaca, nggak usah dihafalkan. Yang di tengah itu namanya dialog, masih benar-benar super standard dasar seni peran yang di kala itu aku pribadi juga sama sekali nggak ngerti, karena ketika akhirnya sudah dipanggil kembali, dipertemukan dengan 4 perempuan lainnya, 4 cewek-cewek lainnya di kala itu, waktu itu ada 6 orang, tapi diganti-ganti gitu, dibongkar pasang gitu geng cintanya. Lalu ternyata I got the job. Lalu abis itu kami ada acting coach, di mana acting coachnya memperkenalkan kami aktor-aktor atau pemain-pemain, belum bisa dibilang aktor kali ya, yang terbilang sangat baru ini kepada seni peran. Yang waktu itu acting coachnya Matias Mucus. Dan diperkenalkan lah seni peran itu seperti apa sih. Terus udah deh readingnya cukup lama tuh, ada C1. Terus syuting, terus the rest is history. Kalau nggak ada audisi itu kayaknya nggak akan ada di sini kali saya sekarang. So I'm very grateful for that one. Sebetulnya yang menarik adalah ADC itu lebih kayak pengalaman waktu ngejalanin ya, kayak summer school gitu. Karena sedikit banyak kan aku juga sekolah kan, misalnya meaning selama sebulan lebih penuh itu pergi ke sekolah pakai seragam SMA, main sama teman-teman dan belajar sesuatu yang baru. Kayak mungkin kalau sekarang tuh kayak sekolah advokasi gitu kali ya. jadi kayak ya summer school, tapi yang dipelajari adalah sesuatu yang di luar pelajaran pada umumnya. Karena waktu itu aku masih baru lulus SMP, mau masuk SMA, jadi pada saat syuting tuh lagi liburan sekolah, jadi it really feels like summer school, and it was very fun actually, dapat geng baru gitu kan, dan bukan hanya geng cinta tapi juga teman-teman di belakang layar tuh bener-bener ngakain kami semua, karena kami semua sebagian besar masih di bawah umur. Yang baru 21 tuh hanya Ladia Sheryl dari pemain ya. Yang lainnya semuanya aku masih 13, Niko masih 16 tahun, Dian 17, jadi kami masih teenagers lah semuanya. Jadi rasanya jatuh cintanya itu sebetulnya datang di film kedua yang selang 3 tahun. 2 tahun, iya 3 tahun. 2 tahun yang tentang dia. Ketika aku kembali lagi ke set film, ternyata gue kangen ya ternyata sama dunia ini gitu. Terus akhirnya mendapati diri ternyata jatuh hati dengan bukan hanya seni peran tapi filmmaking gitu.
Tapi tepatnya pertama kali lihat diri sendiri tuh di layar lebar, mampus nggak lo? Gitu agak gila sih, maksudnya kalau di TV itu kan ya udah TV gitu yang oke, nasional televisi, tapi ini gede banget loh di layar lebar segede gitu. It was so, it was frightening. Sampai sekarang tuh rasanya masih ada, tapi ya ketika menonton diri sendiri pertama kali lagi di project film yang sama tuh masih ada kegelisahan, ini akan jadi gimana ya. Tapi kegelisahannya sudah berkembang gitu, mungkin sekarang udah jauh lebih sophisticated dibanding dulu gitu. Kalau dulu lebih kayak, muka gue gede banget di layar ini gitu, kayak lebih kayak gitunya. Kalau TV nggak terlalu banyak ambil pusing karena udah keburu overwhelmed sama the fact that my face is that big di layar lebar gitu. Menarik sih, walaupun ada beberapa periode di mana aku nggak bisa lihat aku di layar lebar gitu. Jadi maksudnya kalau premiere tuh nontonin yang lain gitu. So self-conscious. My goodness. Nggak terlalu ingat. Dulu itu media cetak sih, media cetak dan radio. Kami banyak pergi ke radio-radio untuk interview atau promo sana-sini. Jadi video-video gini tuh mahal ya, pakai video ya. Mungkin pertama kali interview itu sama majalah kayaknya. Salah satu majalah remaja mungkin ya. Tapi yang jelas sih pertama kali di interview itu adalah salah satu promonya Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, udah pasti. Media cetak atau radio, aku lupa, tapi salah satu dari situ. Rasanya gimana? Bingung mau ngomong apa. Tapi kan di brief. Udah ada tulisannya gitu yang diomongin ini, yang nggak boleh diomongin ini gitu. Jadi emang udah ada briefnya, terus ya udah ikutin itu aja. Waktu awal-awal sih aku ingat banget, gue harus ngafalin ini. Jadi very naive and it was very fun actually. Basket, juara basket gue. Iya juara basket, waktu kelas 5. Ya tapi itu kan kolektif ya. Tapi kalau untuk diri sendiri sih kayaknya Piala Citra. Terus terang aku nggak tahu. Karena orang tua aku sangat menghargai ruang. Orang tua aku tuh sangat menghargai ketika aku harus bekerja atau aku harus pergi kemana gitu di ruang aku sendiri. Pun di rumah juga aku selalu diberi ruang untuk ya udah just be myself gitu, atau by myself. Jadi nggak tahu sih, cuman kalau di depan mungkin yang bukan pertama kali ya, tapi rasanya seperti pertama kali ketika aku dan suamiku waktu habis dia ngelamar bilang ke ibuku bahwa aku dilamar dan akhirnya kami mau menikah. Itu dia nangis kayak gini ya rasanya gitu. Mungkin itu kali yang paling signifikan. Berapa? If I remember ya, berapa itu kalau nggak salah. Jadi sebelum ADC 1 aku udah kerja itu nyoba-nyoba sebagai modeling. Modeling itu karena tiba-tiba pada saat SMP kelas 2, kelas 2, bapakku memutuskan untuk masukin aku ke sekolah kepribadian / modeling school. Karena menurut dia aku terlalu tomboy. Jadi dia bilang kamu harus bisa dandan, kamu harus bisa. Anyways, ternyata it works well for me, right? Lalu di sekolah tersebut aku ditawarkan masuk agensi modelingnya. Jadi sebenarnya job pertama itu justru modeling untuk apa ya? Kayaknya untuk katalog brand apa gitu deh. Hanya kayak mungkin 7-8 look gitu. Kalau nggak salah bayarannya tuh cuma kayak berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Dan itu udah kayak wah gila untuk pra remaja kan. Buat apa di spendnya buat bayar sekolah.
Iya dong, buat bayar sekolah sama buat jajan gitu ya, punya uang jajan gitu. Jadi setelah itu udah memang etos kerjanya udah dibangun, udah harus tahu bahwa ya if I want something I have to earn it gitu. Itu cukup mengagetkan. Jadi ada cerita yang sangat heboh yang sebetulnya sangat membuat kami semua trauma yang terjadi di ADC 1 tahun 2002. Film itu rilis kalau tidak salah tanggal 14 Februari. Jadi pas Valentine's Day waktu itu di mallnya adalah Plaza Senayan, di atrium tuh ada kami semua kayak sangat terkesan gitu, ada kayak tapak-tapak kaki gitu, ada hati-hati si ADC yang warna-warni itu menuju ke bioskop yang di atas. Tapi kami sudah gala premier, namun gala premier pada waktu itu lebih untuk selebrasi kami filmmakernya nonton sama-sama, ada tamu-tamu gitu. Jadi sebenarnya nggak seperti sekarang. Lalu yang launching besar-besarannya adalah yang buat umum di Plaza Senayan yang akhirnya banyak banget orang, aku nggak terlalu inget detailnya, tapi banyak banget orang. Terus aku rada kayak, nih aku harus apa ya gitu. Sebenarnya lebih kayak masih, ya halo gitu. Kayaknya mereka tahu gue enggak, tahu gue juga enggak. Terus jadi that was a bit weird karena yang ditonton adalah ya Diana Meniko dulu gitu. Setelah mereka menonton film itu lalu kami pergi promotor yang kota-kota di Bandung, itu akhirnya sampai kami tidak bisa naik panggung karena panggungnya mau roboh. Itu agak ngeri sih. Itu rada itu agak ngeri. Aduh, gila ya. Mallnya tuh namanya BSM atau apa, Bandung Super Mall kalau nggak salah. Ada anak Bandung nggak sih? Anak Bandung ya. Kalau nggak salah Bandung Super Mall pada waktu itu. Terus kami datang jam 9 pagi, kok ya geng cintanya cuman aku doang. Titi waktu itu menyusul soalnya, Sisi nggak bisa lah, dia nggak bisa. Jadi dan aku stuck bersama Dian dan Niko ya kan, yang fansnya sebanyak itu. Di Bandung kami datang ke mallnya, makan dulu. Pas lagi makan tuh digedor-gedor, jadi ada restorannya, jendelanya kaca gitu, semuanya orang gitu, kayak ini apa ya. That's my first encounter, really first encounter with ADC fans, karena seheboh itu. Dan lari-larian akhirnya kami stuck di mall itu sampai jam 9 malam karena nggak bisa keluar mall karena like thousands of people are there. Akhirnya kalau nggak salah yang naik panggung cuma Niko sama dia, cuma dadah terus turun karena panggungnya udah geser-geser gitu, jadi agak seram gitu. So that's my first encounter, agak mengerikan tapi sangat ingat gitu rasanya seperti apa. Dan pada waktu itu kan belum ada social media sama sekali dan belum ada telepon genggam yang seperti sekarang kan, belum ada smartphone gitu tepatnya. Jadi nggak ada foto-foto, video-video gitu nggak ada tuh, hanya paling pada bawa kertas sama pulpen untuk tanda tangan dan mau megang aja biasanya. Memori terlama yang aku ingat adalah kaos kaki Renda. Iya, kaos kaki Renda waktu aku kecil. Jadi aku ingat aku selalu mau pakai kaos kaki itu. Terus akhirnya buku bilang yang mana ya kaos, terus ada foto, terus aku dikasih lihat foto yang iya itu tuh kaos kaki. Tapi jadi aku kemana-mana cuma mau pakai kaos kaki itu doang.